Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan belajar kembali di materi perkuliahan kita Fisika Dasar dengan bab yaitu kinematika. Ini masuk ke materi perkuliahan minggu kedua. Subjek PMK dari pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep tentang kinematika. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kinematika ya. Submateri pada pertemuan hari ini kita nanti akan belajar tentang pengertian kinematika, posisi dan tata koordinat, perpindahan dan jarak, kecepatan dan percepatan, kemudian ada kinematika satu dimensi dan dua dimensi. Di pertemuan pertama kita sudah membedakan antara besaran skalar dan vektor, di mana besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki besar saja tetapi tidak memiliki arah, sedangkan vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan juga memiliki arah. Maka di pertemuan ini kita akan mempelajari terkait kinematika, di mana itu adalah kelanjutan dari besaran vektor tersebut. Di sini ada urgensi belajar kinematika, dinyatakan bahwa setiap hari kita dikelilingi oleh gerak, daun jatuh, tertiup angin contohnya, kemudian kendaraan melintas di jalan, aliran darah, detak jantung, pemompa darah, bola memantul hingga gerak benda-benda langit. Kemudian di sini dikatakan bahwa kinematika membantu kita memahami dan memprediksi gerak benda dari hal sederhana sehari-hari sampai teknologi canggih. Semua berawal dari pemahaman tentang gerak. Jadi nanti kita akan membahas tentang kinematika dan bagaimana komponen geraknya di dalam satu dimensi dan dua dimensi. Kita memulai dengan sebuah pertanyaan. Apa itu kinematika dan mengapa hampir di setiap pembelajaran fisika kita atau bahkan mungkin IPA di SMP, fisika di SMA, selalu kita akan membahas tentang kinematika. Selalu kita akan membahas tentang gerak. Oke. Jadi di sini kita akan membahasnya. Di poin pertama, fisika itu secara umum mempelajari tentang fenomena alam atau perubahan keadaan. Dan perubahan yang paling dasar itu bisa kita lihat dengan adanya perubahan posisi atau kita sebut dengan gerak. Nanti kalian akan mempelajari cabang fisika yang mempelajari gerak benda, ini nanti ada di dalam mekanika klasik. Sedangkan di dalam cabang mekanika sendiri nanti kita bagi menjadi dua, ada kinematika dan dinamika, di mana kinematika ini akan mendeskripsikan gerak benda tapi tidak memperhatikan atau tidak mempedulikan penyebab geraknya. Dia nggak membahas kenapa benda tersebut bisa bergerak, tetapi dia akan lebih berfokus tentang posisi, jarak, perpindahan, kecepatan, dan percepatannya. Kemudian dinamika, setelah kinematika kalian akan masuk ke dinamika, barulah di situ akan mempertanyakan mengapa benda tersebut bergerak, apa penyebab benda tersebut bergerak. Maka di dalam dinamika kalian akan mempelajari tentang gaya, hukum Newton, gaya gesekan, gaya gravitasi, dan lain-lain. Kemudian di sini kita akan belajar tentang gerak benda. Ada gerak benda pada dimensi 1D, 2D, dan 3D. Contohnya nanti planet mengorbit, darah mengalir, atlet berlari, mobil melaju, partikel bergerak, laron terbang, dan lain-lain. Oke, ini di sini ada contoh. Yang pertama, contohnya ada roket yang mengudara gitu. Yang pertama, maka kita akan mengamati apakah geraknya dia lurus ataukah nanti akan melengkung lintasannya, arah geraknya kemana. Itu ketika kita belajar tentang kinematika. Tetapi kalau misalkan kita membahasnya dinamika ya berapa besar gaya dorongnya dan lain-lain gitu. Bagaimana pengaruh gravitasi terhadap roket. Itu yang akan kita bahas. Tetapi di sini kita akan membahas tentang kinematikanya. Jadi kita akan bahas geraknya, apakah dia termasuk gerak lurus, gerak melingkar, atau gerak apa di sini. Nah, itu yang akan kita pelajari. Ini yang gambar kedua, nggak begitu kelihatan ini apa. Kita lihat yang gambar yang ketiga aja. Ini salah satu fenomena yang viral kemarin ya, pacu jalur. Maka di dalam kajian kinematika, pacu jalur ini ya tentu bagaimana si atlet
pacu jalur ini yang mendayung perahunya atau kapalnya ini untuk melaju ke depan. Dan bagaimana lintasannya, apakah dia benar-benar lurus, apakah dia sedikit belok-belok, itu yang kita bahas. Lalu ini misalkan gerak darah, maka kita darah kita itu bergeraknya ke arah mana, lurus aja atau berkelok-kelok mengikuti lintasan dari pembuluh darah. Itu yang akan kita pelajari terkait kinematikanya. Jadi kita akan membahas dari sudut pandang kinematika dari fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Untuk posisi dan tata koordinat, kita lanjut. Apa itu gerak? Kemudian benda dikatakan bergerak apabila apa? Jadi di sini dikatakan bahwa benda dikatakan bergerak jika dia berpindah dari satu posisi menuju posisi yang lain. Jadi ada perpindahan koordinatnya. Di pekan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana ada gerak yang membentuk loop tertutup. Misalkan dia berangkat dari A menuju B, B menuju C, C menuju D, dan dia kembali ke A, maka dia dinyatakan tidak berpindah karena kembali ke titik awal. Kemudian di poin kedua, posisi benda dinyatakan dalam sebuah koordinat yang disepakati. Ini ada beberapa contoh jenis data koordinat. Yang pertama kartesian yang akan sering kita gunakan pada kuliah ini yaitu 1D, 2D, dan 3D, nanti sumbu X, Y, Z. Kemudian ada juga koordinat polar 2D, kemudian ada spherical atau bola untuk 3 dimensinya. Kemudian ada juga tata koordinat silinder. Nanti kita akan mempelajari atau lebih berfokus pada yang pada koordinat kartesian dulu, X, Y, Z dulu. Lalu di sini kita menyepakati dulu aturan koordinat untuk menetapkan arah acuan. Koordinat yang kita pilih akan menentukan bentuk vektor dan satuannya. Untuk vektor posisi diukur dari pusat koordinat ke titik lokasi objek. Dan kita perlu mengingat kembali tentang vektor posisi, di mana di dalam koordinat kartesian kita dapat menuliskan koordinat posisi dengan cara ini ya, R tebal atau menggunakan R cetak tebal, R dengan garis panah di atasnya. Di sini ada R sama dengan XI tambah YJ tambah ZK. Kemudian untuk bentuk lain dalam bentuk matriks, R sama dengan XYZ seperti ini, atau R sama dengan XYZ saja. Ini tinggal dikasih koma untuk memberikan lokasinya, dia posisinya pada sumbu yang mana sih, seperti itu. Itu perlu kita sepakati dulu. Selain itu juga perlu disepakati seperti kemarin, gerak ke kanan itu dia positif, gerak ke kiri itu dia negatif, gerak ke atas dia positif, dan gerak ke bawah itu negatif. Itu perlu kita sepakati terlebih dahulu di awal perkuliahan, sehingga nanti di dalam mengerjakan tugas-tugasnya, kalian bisa atau tidak bingung di dalam membedakan arah positif dan arah negatifnya, karena kita sudah memiliki kesepakatan tentang arah acuannya, begitu ya. Oke, sebagai contoh di sini ada seorang yang dapat mendeskripsikan posisi seekor kambing dengan ada kambing di posisi 40 meter ke titik timur, 30 meter ke utara, atau ada kambing di arah jam 2 pada jarak 50 meter. Ini kita otomatis bisa menggambarkan. Jadi misalkan si kambing yang 40 meter, berarti ketika kita membagi pada arah mata angin seperti ini, misalkan utara, selatan, timur, barat, maka dia 40 meter ke timur, di sini 40 meter, dan 30 meter ke utara. 30 meter ke utara. Jika diproyeksikan dia ke sana, sehingga sebenarnya posisi kambing, ini si kambing nih, kambing terhadap pengamat, ini posisinya dia di sini. Posisinya di sini dari pengamat. Tetapi ingat bahwa untuk arah 40 meter ke timur dan 30 meter ke utara ini menjadi relatif karena dia tidak punya titik acuan nolnya, tidak seperti di kondisi ketika kita memulai atau menggambarkan di bidang Cartesius yang dia benar-benar semua dimulai dari nol di tengahnya atau acuannya di titik 0,0-nya. Kalau ini bisa saja relatif, yang penting 40 meter dari acuan si pengamat tadi. Kemudian ada juga arah jam 2 dan 50 meter gitu. Berarti dia langsung miring searah jam 2, 360 dibagi jam gitu ya. Nanti arah jam 1, jam 2 tarik ke sini 50 meter gitu. Nah, ini jarak si kambing tadi.
Lalu contoh selanjutnya ini ada kepiting Mr. Crab yang dia posisinya ada di 4i dan 3j. Yang artinya ketika kita memproyeksikan ini harus ditambahkan sumbunya dulu. X, Y, Y ini ya. Maka si kepiting ini berada 4 vektor satuan dari sumbu X, ini 4. Dan dia ketika diproyeksikan ke sumbu Y ini 3 vektor satuan. Sini. Inilah posisinya. Dia jadi bergerak ke sumbu X-nya 4 langkah. Kemudian dia bergerak ke sumbu Y-nya dia 3 langkah. Gitu. Selanjutnya di sini kita belajar terkait perpindahan versus jarak. Masih seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita di pekan lalu sudah belajar ini, tapi kita akan ulang lagi apa sih perpindahan jika dibandingkan dengan jarak dan mengapa di dalam konteks kinematika kita perlu membedakan antara perpindahan dan jarak. Kita lihat di sini perpindahan itu dinyatakan atau diterjemahkan sebagai displacement. Jadi di sini hanya peduli posisi awal dan akhir. Perpindahan adalah besaran vektor delta R sama dengan RF min RI. Untuk di sini F-nya adalah final ini ya. Ini final. Kemudian yang ini adalah initialnya. Awal akhir dikurangi awal. Ini initial. Kemudian jarak atau distance itu peduli jalur yang ditempuh. Jarak adalah besaran skalar. Jadi kalau misalkan kita melihat contoh yang ini, seseorang bergerak dari titik awal, ini start, kemudian ini titik akhirnya, dia mengikuti jarak ini atau mengikuti lintasan yang ini. Maka jarak yang ditempuh oleh orang tersebut adalah ya sepanjang lintasannya tadi. Berapa panjang lintasan yang telah dia lalui untuk bergerak dari titik start sampai bergerak di titik end di sini. Sedangkan untuk apa namanya yang perpindahan, maka kita cukup mengukur titik awal dan titik akhirnya saja. Atau di sini kita menggunakan titik akhir dikurangi titik awal. Nanti diproyeksikan terhadap sumbu X dan Y bagaimana gitu. Nah, akan seperti ini. Ini nanti jadi perpindahannya. Kita masuk ke contoh soal. Seekor lebah bernama Haji berpetualang meninggalkan sarangnya dan menempuh jarak 2 km sebelum akhirnya dia kembali ke sarangnya lagi. Berapa total perpindahan yang ditempuh Haji? Kira-kira berapa perpindahan yang ditempuh Haji? Haji nyari bapaknya, nggak dapat-dapat. Dia sudah bergerak, berkeliling, misalkan ini pergerakannya si Haji, dia berkeliling gitu 2 km, terus dia kembali ke titik awal. Maka ketika kita berbicara terkait perpindahan karena dia berangkat di sini dan dia pulang ke sini lagi, maka perpindahannya sama dengan 0. Dia delta R-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, suatu hari Saitama berlari mengelilingi embung Itera. Jadi si Saitama udah bosan di Jepang, dia berlari mengelilingi Itera, mengelilingi embung Itera yang berbentuk lingkaran dengan radius 50 meter. Saitama mengelilingi embung tersebut sebanyak 2,5 kali sehingga akhirnya berada di sisi seberang ketika ia mulai berlari. Kemudian ditanyakan berapa jarak yang ditempuh oleh Saitama dan berapa perpindahannya. Maka kita bisa di awal kita gambarin dulu lintasan yang akan ditempuh oleh Saitama. Misalkan ini embungnya, ini radiusnya adalah 50 meter. Kemudian dia mengelilingi 50. Kemudian Saitama misalkan dia mulai lari di sini. Ini si Saitama.
dia berlari, anggaplah searah jarum jam aja, dia berlari 1 putaran, 2 putaran, dan kemudian 2,5 putaran, sehingga dia finish di 2,5 putaran, dia finishnya di seberang dari titik awal. Maka berapa jarak tempuh Saitama dan berapa besar perpindahannya? Maka kalau yang untuk yang soal yang A, ini kalian cukup mengalihkan jarak tempuhnya, ini berarti apa namanya, 2,5 dikali keliling embung gitu. Sedangkan yang untuk yang pertanyaan B, berapa perpindahannya, maka kita bisa menarik 50 atau enggak, sorry, titik akhir dikurangi titik awal, berarti dia sepanjang diameternya, diameter embung gitu. Kalau misalkan mau dicari vektornya, nanti silahkan dituliskan dalam bentuk vektornya gitu. Nah, ini solusinya. Di solusi kita bisa lihat bahwa tinggal dikalikan aja untuk jarak, berarti dia 2,5 kali 2 pi r, r-nya tadi 50, kita substitusikan semua, kita gunakan pi-nya 3,14, sehingga diperoleh jaraknya adalah 785,4 meter. Sedangkan untuk yang perpindahan, dia itu cukup sepanjang diameter lingkaran, berarti 2 kali 50 meter, yaitu perpindahan Saitamanya 100 meter saja. Oke, untuk slide ini latihan soal, bisa nanti dikerjakan sendiri di rumah. Ini nanti juga nggak dikoreksi, tapi bisa dijadikan bahan belajar kalian sendiri. Ada 2 soal. Yang pertama, seorang berada awalnya di posisi 3,4,1, kemudian ia berpindah ke posisi 4,6,-2. Tentukan vektor perpindahan orang tersebut dan berapa nilainya. Kemudian yang kedua, jika arah utara adalah X positif dan bawahnya adalah Y positif, kemana arah Z positif? Nanti silahkan dicari saja. Kalian coba kerjakan sendiri sebagai bahan pembelajaran. Setelah belajar jarak dan perpindahan, maka kita melihat turunannya. Tapi kita tidak menggunakan diferensial di sini, kita cukup pakai persamaan biasa saja untuk menentukan kecepatan dan kelajuan. Tetapi yang lebih penting di sini kita adalah membedakan apa sih perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Nah, di sini besarnya perubahan posisi dalam suatu waktu disebut dengan kecepatan atau kelajuan. Tapi kita bedakan bahwa kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu, sedangkan kelajuan dia adalah jarak dibagi waktu. Sehingga karena si kecepatan ini adalah turunan dari atau pembagian dari perpindahan dibagi dengan waktu, maka dia masih di dalam bentuk vektor. Sedangkan untuk kelajuan, karena dia jarak dibagi waktu, bentuknya sudah skalar si jarak ini, maka dia hasilnya adalah dalam bentuk skalar. Ini yang membedakan antara kecepatan dan kelajuan. Ini sama sih gambarnya masih yang tadi. Yang utama adalah kita membedakan bahwa perpindahan ini atau kecepatannya adalah perpindahan dibagi waktu. Sehingga ketika kita melihat gambar yang di kanan, misalkan ini adalah delta R-nya, dan jarak itu adalah di sini. Misalkan di sini ada 20 meter dan di sini 100 meter, dan dia sama-sama bergerak pada selang waktu atau mulai bergerak di T sama dengan 0 dan berhenti di T sama dengan berapa ya? Nah, misalkan dia berhenti di 10 second, maka kecepatannya akan bernilai, ini delta R dibagi dengan delta T, maka kecepatan dia adalah 20 meter dibagi dengan 10 second. Dan kita peroleh untuk kecepatan sama dengan 2 meter per second. Sedangkan untuk kelajuan, dia adalah delta L, ini delta L-nya, dibagi dengan waktu. Jadi kita peroleh 100 dibagi dengan 10.
kelajuannya adalah 10 meter per second. Begitu. Itu adalah membedakan antara kecepatan dan kelajuan. Nanti kalau yang kecepatan kita tuliskan dengan V dengan masih ada tanda panah atau barnya di atasnya. Sedangkan untuk yang kelajuan tidak perlu karena dia dalam bentuk skalar. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada dua buah gambar. Kita baca deskripsinya dulu. Sebuah kendaraan bergerak lurus ke kanan sejauh 1609 meter dalam waktu 4,74 detik. Lalu ke kiri hingga kembali ke tempat semula dalam waktu 4,695 detik. Pertanyaan pertama, berapa kecepatan dan kelajuan rata-rata pada tahap pertama A dan kedua B, kemudian berapa kecepatan dan kelajuan rata-rata untuk kedua tahapan A dan B. Kita perlu highlight di sini adalah ke kiri hingga kembali ke tempat semula. Ini perlu kita highlight dulu. Lalu startnya di sini, ini anggaplah ini titik A, ini titik B. Kemudian dia bergerak lagi ke kiri dari titik B ke titik A. Jadi kalau misalkan kita lihat vektornya, berarti ini vektor AB yang atas, yang bawah itu vektor BA. Ya, kita lihat di sini udah ada solusinya. Strategi tentukan koordinat yang akan digunakan, mana arah positif dan mana arah negatif. Misalkan kita sepakati ke kanan itu positif dan ke kiri negatif, maka pergerakan pada posisi yang A atau kondisi yang A ini bernilai positif karena dia bergerak dari titik A ke titik B, yaitu dari kiri ke kanan. Sedangkan yang untuk kondisi yang B, dia bergerak dari kanan ke kiri, maka dia akan bernilai negatif di sini. Ini positif, ini negatif. Itu kesepakatan yang pertama. Maka untuk soal yang pertama, berapa kecepatan dan kelajuan rata-rata pada tahap pertama A dan tahap kedua B, kita bisa lihat apa namanya kecepatannya berapa masing-masing. Tapi waktu tempuhnya beda ya, ini 4,74, yang satu 4,695. Maka untuk kecepatan, ingat tadi kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu, maka perpindahannya sejauh 1609 meter positif, karena dia masih dalam bentuk vektor. Dibagi dengan 4,74 kita peroleh plus 339,45, yang artinya mobil bergerak dengan kecepatan 339,45 meter per second ke arah kanan. Ini ke arah kanan. Sedangkan untuk yang B ke A atau tahap B itu kecepatannya di min 1609 karena ke arah kiri 1609 meter dibagi dengan 4,695 second. Maka kita peroleh negatif 342,7 meter per second ke arah kiri. Sedangkan untuk kelajuan rata di tahap A dan B, untuk tahapan ratanya kita bisa lihat karena kebetulan jarak dan perpindahannya besarnya sama, yaitu 1609, maka kita bisa mendapatkan hasil kecepatan dan kelajuan yang sama di sini. Gitu. Jadi kecepatan dan kelajuannya sama, cuman di sini sudah tidak ada plus dan minus untuk yang kelajuan. Jadi sudah tidak mempedulikan arahnya. Arahnya mau ke kanan ke kiri sudah diabaikan. Yang penting besar dari apa namanya lintasannya berapa meter panjangnya. Untuk yang soal yang B atau soal yang kedua, kecepatan rata AB untuk dua tahapan, yaitu tahapan A dan B. Berarti dari A ke B kembali ke A lagi. Maka untuk kecepatan karena dia dari posisi A ke B dan kembali ke A, maka sebenarnya sebelum jadi dihitung kecepatan di sini, kita bisa menghitung jaraknya dulu sih. Delta X-nya ini kan bisa aja jadi vektor AB dikurangi dengan vektor BA gitu, atau plus vektor BA. Dan ini nanti nilainya vektor BA itu sama dengan min vektor AB. Sehingga ketika kita substitusikan ke atas, delta X-nya sama dengan AB dikurangi AB. Maka delta X, kita boleh tuliskan delta X-nya sama dengan 0. Begitu. Kalau delta X sama dengan 0, tadi kita sudah sepakati kalau kembali ke kondisi semula,
dia nggak ada perpindahan, maka otomatis kecepatannya itu juga sama dengan 0. Nggak ada kecepatannya. Untuk kelajuan, tinggal ditotal aja lintasannya berapa. Karena dia dua kali bolak-balik dari A ke B, B ke A, maka total lintasannya adalah 1609 ditambah 1609 dibagi dengan total waktu tempuhnya. Di sini kita punya waktu tempuhnya adalah 4,74 ditambah dengan 4,695 sehingga dihasilkan 341,1 meter per second gitu. Contoh selanjutnya di sini grafik posisi terhadap waktu kita bisa melihat soalnya seorang pesepeda berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang benar gitu. Saat T sama dengan 0 hingga T sama dengan 600 detik, ia berjalan ke barat dengan kecepatan konstan 2 meter per second. Saat T sama dengan 600 hingga T sama dengan 1000, ia berhenti sejenak. Saat T sama dengan 1000 sampai T sama dengan 1800 detik, ia berbalik arah ke timur dengan kecepatan konstan 1 meter per second. Bagaimana grafik posisi tersebut terhadap waktunya? Misalkan kita sepakati, kita gunakan koordinat kartesian satu dimensi dengan X, maka nyatakan posisi lalu kita sepakati ke barat adalah arah X positif. Jadi kalau misalkan kita sederhanakan, kita bisa seperti ini. Ini adalah barat dan ini adalah timur. Maka si pesepeda tadi pada T sama dengan 0 sampai T sama dengan 600 second dia bergerak ke barat positif. Berarti kecepatannya adalah plus 2 meter per second. Lalu dia berhenti sampai 1000 detik dari T600 sampai T sama dengan anggaplah ini T0, T1, T1, T2 sampai 1000 second, V-nya sama dengan 0. Kemudian ini V1, ini V2. Kemudian dia setelah diem tadi dari T1000, T sama dengan 1000 second hingga T sama dengan 1800 second. T berapa nih? T3, T4, dia bergerak ke kiri dengan kecepatan 1 meter per second. Kita gambarkan habis ini. Nah, ini gambarnya dan ilustrasinya. Dia bergerak maju dan mundur. Jadi tadi bisa ada ilustrasinya ya. Jadi dia bergerak ke sana, kemudian mundur lagi gitu. Atau turun sih tadi ke arah ke timur, Jadi kalau misalkan vektor posisi, dia awalnya di 0, dia bergerak dengan kecepatan 600 meter per second, carilah nanti posisinya berapa, berarti tinggal dikalikan aja 600 dikali dengan 2 meter per second, kita peroleh di sini 1200 meter. Jadi untuk posisi yang pertama kita tentukan dulu X1-nya sama dengan 2 dikali 600, kita peroleh 1200 meter. Kemudian di kondisi kedua dia berhenti, di posisi ketiga jeda dari delta T-nya, ini ada delta T-nya itu 1800 dikurangi dengan 1000 second, kita peroleh 800 second, sehingga pada posisi yang ketiga dia bergerak ke timurnya itu sejauh 800 dikali 1 meter per second, dia bergerak 800 meter ke timur, min 800 meter ini bos. Jadi bisa digambarkan jika dia awalnya pada posisi 0, di sini posisi 0 di awalnya, dia bergerak 1200 ke barat dan dia bergerak 800 meter ke kiri. Berarti dia posisi akhirnya di 400 meter. Kalau misalkan nanti dihitung perpindahannya berapa, ya perpindahan akhirnya kalau total ini jadi 400
meter dari titik awal. Ini grafiknya seperti ini, dia naik dulu sampai 600, kemudian tidak terjadi perpindahan, lalu setelah berapa itu 400 detik dia berhenti, dia bergerak ke timur. Jadi nanti diperoleh grafiknya seperti ini. Nah, ini catatan lagi dapat dilihat bahwa kecepatan Vxt adalah kemiringan garis atau gradien atau slope pada kurva fungsi posisi terhadap waktu x t. Maka Vx sama dengan kemiringan garis delta x per t. Ini nanti untuk menghitung tadi ya, untuk menghitung jaraknya tadi ya, atau perpindahannya tadi. Jadi kita gunakan sebaliknya. Oke, kita lanjut. Ada contoh selanjutnya di sini kecepatan sesaat. Kita sekarang bahas tentang kecepatan sesaat. Kita bisa lihat di gambar yang ada di PPT. Ini adalah sebuah grafik posisi terhadap waktu ya. Dan ini dianggap dalam gerak satu dimensi saja. Jadi nanti cuma ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Ini ada sebuah kendaraan, dia mula-mula pada posisi A, nanti dia bergerak menuju B, C, D, E, dan F. Berarti dia ke atas dulu baru turun setelah sampai titik B. Di sini kita lihat apa yang diketahui. Perhatikan grafik posisi tepat terhadap waktu dari gerakan sebuah benda yang ada di atas ini. Kecepatan rata dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 10 adalah, ini T10-nya di sini, T sama dengan 0-nya di sini. Ya, ini T sama dengan 0, ini T sama dengan 10, posisinya di situ. Maka kita lihat, karena ini enggak benar-benar ada proyeksi ke sininya ya, harusnya ini bisa diproyeksikan ke sini. Misalkan kalau berdasarkan gambar, itu diketahui posisi akhirnya ada di 52 meter, positif ya. Kemudian posisi awalnya dia di 30 meter, positif. Maka untuk mengetahui kecepatan sesaat, kita bisa menghitung selisih selisih posisi B dan A dibagi dengan waktunya. Jadi di sini kita peroleh 52 dikurangi 30 dibagi dengan 10 min 10. Kita sama dengan 22 per 10 sama dengan 2,2 meter per second. Itu untuk kecepatan sesaat pada posisi A menuju B. Nah, di sini kan juga ada slope-nya ya. Sebenarnya dia nanti ditarik. Untuk menghitungnya ditarik. Nah, itu tadi bergerak. Ilustrasinya begitu. Dia bergerak dari atas ke bawah. Nah, kecepatan rata-rata tersebut tadi yang di sini tidak menggambarkan seberapa cepat suatu benda di suatu waktu T. Kecepatan di saat T ini disebut dengan kecepatan sesaat atau instantaneous velocity, didefinisikan dengan V sama dengan limit delta T sampai 0 delta R per delta T sama dengan dr per dt. Jadi intinya sih sebenarnya ketika kita menarik rata-rata, misalkan ini tadi dari 30, ini 52, maka sebenarnya dia akan bergerak, ada slope di sini, ada slope di sini, dan seterusnya. Jadi ini ada beberapa titik gitu yang bisa dihitung sebenarnya kecepatan sesaatnya, tetapi kita tidak menghitungnya karena kita menghitung kecepatan sesaat atau kecepatan rata-rata di sini kecepatan rata-rata di T sama dengan 10 second. Lalu misalkan berapa kecepatan tepat saat di A, yaitu pada saat T sama dengan 30 dan T sama dengan 0 gitu. Berapa gitu misalkan ini dijawab di bawah, kecepatan Vxt di titik A, T sama dengan 0, X sama dengan 30 adalah kemiringan gradien slope garis singgung pada kurva posisi tersebut terhadap waktu T di titik tersebut. Jadi kalau misalkan ditanya di titik A di sini, ya nanti kita lihat slope-nya berapa terhadap garis tersebut. Di slide selanjutnya ini berapa kecepatannya tepat pada saat T sama dengan 10.
berapa kecepatan di T sama dengan 10 gitu, kecepatan tepat pada saat T sama dengan 10 nanti kita. Oke, berapa kecepatan sesaat T sama dengan 10 di sini? Berapa jawabannya kalau di sini gradiennya 0, gradiennya 0 dia mendatar, maka dia di titik B. Sebenarnya sih enggak sih, kalau misalkan kita melihat di titik B dia masih ada gradiennya. Mungkin ini yang dimaksud tadi di titik A. Kalau di titik A benar sih, dia di sini dia nggak ada gradiennya, maka di titik A dianggapnya 0. Dengan asumsi dia berarti mula-mula diam baru bergerak pada lintasan tersebut, begitu. Ini latihan soal, nanti juga bisa dikerjakan sendiri. Cuman kita bisa singgung sedikit lah. Ini ada seorang bergerak dengan kecepatan konstan Vx-nya sama dengan min 3 meter per second. Kemudian jika posisi awalnya adalah X sama dengan 10, kapan ia berada di X sama dengan 0, dan kemudian suruh buat grafiknya. Nanti kalian buat sendiri. Yang intinya sih kalian harus mengingat bahwa dia Vx min berarti dia bergeraknya ke bawah, misalkan begini, kita atau ke kiri, dia boleh, terserah. Jadi yang perlu diingat berarti Vx sama dengan ada X min X0 dibagi dengan T min T0. Nanti jika diasumsikan bahwa ini adalah kondisi akhir, ini menjadi X-nya, dan ini menjadi X0, maka kita tinggal substitusikan nanti 10 min 0 min 10 per T min T0, atau kita boleh tuliskan di bawah min 3 sama dengan min 10 per delta T. Berarti delta T-nya sama dengan min 10 per min 3. Dan nanti dihitung sendiri. Ini yang jelas minnya hilang, karena T itu waktu itu skalar, dia nggak mungkin jadi vektor, dia nggak ada plus minusnya. Nanti di bagian itu, setelah itu kalian silahkan plotting ke grafik, nanti kalian coba sendiri. Selanjutnya di nomor 2, jelaskan gerakan seperti apa yang ditunjukkan oleh grafik di bawah ini. Jadi kalau ini kan ada yang datar, ini lihat dulu. Kalian kalau grafik yang pertama dilihat adalah aksisnya. Ini ada X, ada T. Berarti di sini adalah jarak dan ini adalah waktu. Maka kalian silahkan terjemahkan sendiri. Kalau dia lempeng-lempeng aja, jaraknya tetap seperti apa, ini seperti apa, ini seperti apa. Nanti coba kalian ulas sendiri. Oke, di sini kita masuk ke percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam satu satuan waktu yang disebut dengan percepatan. Jadi perubahan kecepatan dalam satu satuan waktu disebut dengan percepatan atau akselerasi. Jadi misalkan awalnya dia kondisinya diam, atau pada kondisi V tertentu dia berubah menjadi PY, yaitu berarti ada perubahan kecepatan, itu nantilah yang disebut percepatan. Ini kan nanti ada selang waktu. Kemudian kalau misalkan kita lihat di grafiknya, di sini plottingnya untuk percepatan sumbu X dan Y-nya sudah tidak T berbanding X lagi, tapi di sini kita punya Vx berbanding dengan T, sehingga kemiringan atau slope atau gradient di grafik tadi itu bisa melambangkan atau berarti ini adalah nilai perubahan kecepatannya. Ini del A X sama dengan delta Vx per delta T, kalau gitu. Percepatan rata-rata A sama dengan Vf min Vi per Tf min Ti. Jadi V akhir dikurangi T awal dibagi dengan T akhir dikurangi T awal sama dengan delta V per delta T. Dan itu sama dengan pendefinisian kecepatan saat, kita juga bisa definisikan kecepatan saat dengan A sama dengan ln delta T mendekati 0 dari delta V per delta T sama dengan dV per dt. Percepatan sesaat tepat di suatu waktu T adalah besarnya kemiringan atau gradien garis singgung di kurva fungsi kecepatan terhadap waktu Vt saat T tersebut. Kemudian kita lihat yang di sebelah kanan, percepatan negatif tidak sama dengan perlambatan. Kita ikut aja dulu. Percepatan adalah vektor
Sedangkan positif atau negatif menunjukkan arah, tidak menunjukkan benda dipercepat atau diperlambat. Jadi di dalam konteks kinematika kita artikan bahwa positif negatifnya itu menunjukkan arah percepatannya, bukan mempercepat atau memperlambat. Atau ini sebenarnya permainan kata aja, tapi secara konsep saya yakin kalian paham apa yang dimaksud gitu. Karena kalau arahnya ke kiri berarti yang terjadi adalah geraknya diperlambat. Cuman saya kurang paham kenapa di slide ini digunakan diksi bahwa tidak diartikan sebagai perlambatan gitu. Kemudian jika arah tanda positif negatif percepatan berlawanan dengan arah tanda positif negatif kecepatan, maka benda tersebut diperlambat. Jadi kita sebut saja sebagai percepatan negatif. Jangan sebut sebagai perlambatan, gitu aja. Itu adalah kesepakatan yang kita pakai di perkuliahan ini. Kemudian misalkan ini ada contoh deh. Contohnya adalah benda Vx yang pertama sama dengan plus 7. Jadi dia bergerak dengan kecepatan plus 7. Sedangkan percepatan AX-nya sama dengan plus 2. Maka dia dipercepat. Kenapa? Karena di sini kecepatan dan percepatannya searah. Sama-sama pada nilai yang positif. Sedangkan di contoh yang kedua dia bergerak dengan kecepatannya plus 7. Tetapi dia dipercepat dengan percepatan negatif 2. Maka kecepatannya positif, sedangkan dia ada juga perlambatannya ke sumbu negatifnya dengan 2. Begitu. Ini pun juga sama dengan yang ketiga, dia bergeraknya ke kiri, dengan kecepatan min 7, tetapi dia diperlambat atau bergerak percepatannya itu ke arah sumbu positif. Dan bawahnya juga sama, ini negatif, berarti dia dipercepat ke arah kiri. Gitu aja, kita ikutin aja. Yang artinya sebenarnya penekanannya bukan masalah negatif itu diperlambat ya, tapi lebih ke arah kita memahami konsepnya. Kalau misalkan kita serta-merta menelan mentah-mentah perlambatan, karena ini konsepnya di sini vektor ya, karena konsepnya vektor. Kalau kita menelan mentah-mentah bahwa negatif itu pasti diperlambat, maka ketika dia bergeraknya ke kiri seperti ini tadi, sejauh x min x itu dengan kecepatan min v, maka kalau misalkan dia negatif itu asumsinya selalu diperlambat, maka ketika dia bergerak ke kiri dan percepatannya adalah negatif a, maka asumsinya akan menjadi dia diperlambat, padahal dia searah dengan arah geraknya. Maka kita ubah konsepnya menjadi min 7 min 2, atau artinya ketika kecepatan dan percepatan searah sama-sama positif berarti dia dipercepat. Kalau misalkan berlawanan arah, entah V-nya yang positif, A-nya negatif, maka dia diperlambat, atau misalkan V-nya yang negatif, A-nya yang positif, dia diperlambat. Sama-sama negatif, V-nya negatif dan A-nya juga negatif, dia juga akan sama-sama diperlambat, begitu. Lalu ada contoh nih, contoh soal. Jika sebuah mobil bergerak ke timur, apakah percepatannya bisa mengarah ke barat? Jelaskan seperti apa geraknya. Yang kedua, jika mobil melambat, apakah percepatannya bisa positif? Jelaskan seperti apa geraknya. Bebas. Kalian gambarkan saja. Jawabannya bisa. Yang pertama ya bisa. Bila mobil bergerak ke timur tapi sedang diperlambat, bisa. Jadi kan tadi begini ya. Kan kita yang A itu berarti kan sebuah mobil, benda bergerak ke arah barat. Ke arah timur. Nah, benda bergeraknya ke timur. Lalu percepatannya mengarah ke barat. Ini kecepatannya hanya negatif. Karena A dan B ini berbeda arah, maka kesimpulannya dia diperlambat. Sedangkan untuk yang kasus yang kedua, jika mobilnya melambat, apakah percepatannya bisa positif? Bisa saja. Gimana? Ya kalau dia bergeraknya ke kanan, kebalik berarti saya.
Kalau misalkan dia melambat tapi percepatannya positif, ya berarti arah geraknya ke kiri dia. Arah geraknya dia ke kiri, dia negatif berarti. Nah, positifnya adalah A-nya, arah A-nya yang positif. Jadi dia diperlambat, tetapi arah geraknya ke kiri. Ini karena konsepnya adalah vektor begitu. Kita masuk ke kinematika 1D. Sebelumnya kita telah belajar tentang besaran-besaran kinematika. Di antaranya ada posisi, ada kecepatan, ada percepatan. Tadi kita sudah belajar. Contohnya yang diberikan juga masih di dalam gerak satu dimensi. Jadi kita cukup membahas tadi ya, kanan kiri, timur barat, atas bawah, utara selatan. Jadi cuma pada satu sumbu saja. Kemudian setelah belajar percepatan, kita bisa bagi gerak 1D yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari menjadi dua macam, yaitu gerak tanpa adanya percepatan atau kecepatan konstan yang nanti kita sebut juga atau kita sering definisikan sebagai GLB, gerak lurus beraturan. Kalau misalkan gerak lurus beraturan, maka kita bisa melihat 3 buah grafik di sini. Ada grafik T berbanding A, kemudian ada T berbanding V, ada T banding X. Kalau yang percepatan, karena namanya juga gerak lurus beraturan, dia kecepatannya selalu konstan, maka delta V-nya pasti akan selalu 0 yang mengakibatkan percepatannya juga 0. Kita bisa lihat di kanan, ini GLB. Jadi mau diselang waktu yang berapapun untuk GLB, dia misalkan ini V-nya udah senilai Vx gitu, ya dia akan Vx terus sampai tak hingga misalkan di sini tidak dijelaskan T-nya sampai berapa, ya sampai berapapun dia akan sama. Jadi nggak ada gradiennya, slope-nya sama dengan 0, nggak ada kemiringan. Sehingga kalau nggak ada kemiringan di dalam kecepatan, ya A-nya pasti juga 0. Sedangkan untuk grafik waktu berbanding dengan jaraknya, kita bisa lihat ya ini terserah sih, mau dia mulainya di x0 atau berapapun terserah. Intinya sih nanti menjadi grafik yang linear itu, penambahannya selalu sama. Itu yang terjadi. Maka formula utama di dalam GLB kita bisa lihat untuk AX sama dengan 0, VTX ini berarti kecepatan pada T tertentu dan X tertentu sama dengan V0, X dan Vx karena dia konstan, dan X T sama dengan X pada jarak tertentu sama dengan X0 ditambah Vx ditambah delta T. Dengan detail tambahan, Vx sama dengan Xt min X0 per T min T0 sama dengan delta X per delta T. Jadi ini adalah persamaan umum untuk kecepatannya. Ini adalah untuk mencari jaraknya. Terserah, tergantung X0-nya. X0 belum tentu kondisi awalnya diposisikan di titik 0 juga. Jadi ini bisa ditambahkan sebagai formula umum untuk GLB. Lalu yang kedua, ini ada yang namanya GLBB. Gerak lurus berubah beraturan, ini juga kalian sudah familiar. Kondisinya apa? Kondisi yang harus dipenuhi adalah yang pertama, dia ada percepatan. Beda ya, kalau yang GLB tadi, dia percepatannya di sini. Dia nggak punya percepatan. Sedangkan GLBB dia punya percepatan tetapi konstan. Jadi untuk GLBB, A tidak sama dengan 0. Berapapun nilainya, dia udah punya nilai percepatan. Kemudian V-nya, ya dia berubah. Ada gradiennya, ada slope-nya. Tapi karena dia A-nya itu konstan, maka kecepatannya ini naik secara linear itu terhadap waktu. Sedangkan untuk jarak dan waktu dia cenderung melengkung gitu. Dia berubah-ubah tergantung waktu karena ada percepatannya. Maka formula utamanya ini sudah umum digunakan. Kita lihat di sini ada A pada ATX sama dengan A0X sama dengan AX sama dengan konstan. Kemudian untuk VTX-nya sama dengan V0X ditambah AX kali delta T. Sedangkan untuk XT sama dengan X0 ditambah V0X
dikali delta T ditambah setengah AX delta T kuadrat. Dan V kuadrat TX-nya sama dengan V kuadrat 0X ditambah 2AX dikali XT min X0. Itu untuk yang GLPP. Jadi silahkan nanti dicatat, dipelajari kembali, dan diingat-ingat untuk persamaan GLP dan GLPP berikut itu. Oke, dengan catatan lain, di sini kalau misalkan kalian lupa bagaimana mencari A, maka kita tambahkan persamaan untuk lebih detail, yaitu AX sama dengan VTX min V0X per T min T0 atau delta V per delta T ya, atau kalian sebenarnya boleh aja sih. Misalkan biasanya V2 per V1 gitu, atau V1 per V0 dibagi dengan T per T0. Bebas aja. T min T0 boleh. Jadi ini adalah kecepatan-kecepatan sesaatnya pada waktu dan X tertentu. Sedangkan untuk yang bawah ini bisa didetailkan lagi menjadi berikut. Itu ada Vx sama dengan V0x plus Vtx per 2, xt min x0 sama dengan Vx plus T, xt min x0 sama dengan setengah V0 X plus VTX kali delta T, dan seterusnya. Ini penurunan rumus aja sebenarnya kalau mau didetailkan, sehingga nanti diperoleh V0X dikali delta T ditambah setengah AX plus T kuadrat. Ini dengan asumsi si kedua buah ruas dikurangi dengan X0 ya. Jadi yang ini kan berarti XT min X0 sama dengan X0 ditambah V0X delta T tambah setengah AX delta T kuadrat min X0 juga. Jadi ini dua buah ruas dikurangi dengan X0, sehingga nanti terbentuklah persamaan yang ini. Nanti silahkan diikuti saja. Sama halnya dengan persamaan ini juga penurunan rumus saja nanti. Jadi ini cerita gimana kok bisa dapat yang V kuadrat dx sama dengan V0 kuadrat ditambah 2ax kali x t min 0 itu gimana. Ini dari persamaan-persamaan ini. Nanti silahkan diikutin aja. Kita tidak akan banyak menyinggung terkait penurunan rumus. Yang bisa dipakai, tapi langkah-langkah ini nanti bisa dibaca juga. Gunanya nanti jikalau ada salah satu bagian yang memang mengharuskan kalian untuk menggunakan persamaan-persamaan berikut. Tapi yang utama adalah persamaan umumnya saja, persamaan umum yang sudah ditetapkan saja. Ini tadi masih sama, tinggal lanjutin aja, nanti bisa diikutin. Masuk ke contoh. Di sini gerak jatuh bebas adalah contoh GLPP yang paling sering kita jumpai sehari-hari. Contoh misalkan benda yang dilemparkan di dekat permukaan bumi akan merasakan percepatan konstan ke bawah sebesar sebanding dengan 9,8 meter per second. Jadi kalau teman-teman dulu pernah menggunakannya 10 meter per second kuadrat boleh, tapi di soal ini atau di kasus yang ini kita akan menggunakannya 9,8 meter per second kuadrat. Jadi nanti mengikuti arahan dari panduan di soal aja kalau kayak gini. Jadi di contoh yang di bawah ini, sebuah bola ditendang secara vertikal ke atas dari ketinggian 30 meter dengan kecepatan awal 18 meter per second. Dengan G atau percepatan gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat. Kita abaikan dulu gaya gesek di udara dan kita asumsikan bahwa dia benar-benar bergeraknya vertikal ke atas saja, tanpa ada lintasan yang melengkungnya atau melingkar. Jadi kita anggap dia ditendang ke atas lurus, nanti pada titik puncaknya atau titik tertinggi dia kehabisan kecepatan, dia kembali ke bawah tanpa adanya perubahan lintasan. Pada soal ini yang ditanyakan adalah tentukan waktu sejak dilempar hingga bola mencapai ketinggian maksimum. Kemudian yang B, berapa ketinggian maksimum bola. C, berapa kecepatan dan ketinggian bola setelah 3 detik. D, berapakah kecepatan sesaat sebelum menumpuk ke tanah. Jadi ada 4 pertanyaan yang bisa muncul dari satu fenomena di sini. Nanti kita coba kerjakan.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini kita perlu mengambil beberapa langkah gitu. Yang pertama di sini kita menyepakati dulu koordinat yang akan kita gunakan. Karena ini gerak vertikal maka kita di soal ini kita menggunakan koordinat Y ya. Jadi kita pakai koordinat Y karena nggak ada gerak di sumbu X, maka di sini kita sepakati bahwa kita hanya menggunakan koordinat di Y. Kemudian dia berada di tanah, maka kita perlu menyepakati yang pertama adalah Y0 itu berada pada permukaan tanah. Sehingga di sini kan ketinggiannya 30 meter. 30 meter di atas tanah, maka dia berada pada titik Y positif sejauh 30 meter dari permukaan tanah. Itu dulu yang perlu kita sepakati sebelum kita melangkah untuk mengerjakan soal ini. Selanjutnya kita perlu menuliskan apa saja yang kita ketahui dari soal. Di sini dia di ketinggian 30 meter, berarti kita tuliskan Y0 sama dengan 30 meter. Kemudian V0Y atau V0, karena kita nggak pakai V0X, maka kita sebenarnya cukup menuliskan V0 juga nggak masalah. V0 atau kecepatan awalnya adalah 18 meter per second. Lalu percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per second. Di slide sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa atau sudah kita belajar bahwa vektor ini percepatan ini merupakan vektor juga, sehingga kita bisa menuliskan arahnya karena arahnya ke bawah, dan kita tadi sudah menyepakati bahwa titik 0 pada sumbu Y ini ada di dasar tanah, maka bergerak ke atas itu bernilai positif, bergerak ke bawah itu bernilai negatif. Maka karena percepatan gravitasi ini arahnya ke pusat bumi, maka di sini muncul nilai negatif untuk percepatan gravitasinya. Ini min 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian kita mau mencari pertanyaan yang pertama, waktu sejak dilempar hingga bola mencapai ketinggian maksimum. Kita lihat dulu kondisinya. Kalau misalkan bola ditendang, dia mencapai ketinggian maksimum. Misalkan dia di sini terus ditendang sampai kecepatan 18 meter per second, dia ditendang secara vertikal, dianggap tidak berbelok-belok, tidak melengkung lintasannya, maka titik tertingginya terjadi ketika dia berhenti bergerak, karena kan logikanya adalah bola ini ketika ditendang ke atas pada tinggi maksimum, dia nanti akan turun lagi seperti ini. Ini adalah fenomena akibat pengaruh gaya gravitasi. Maka yang perlu kita catat adalah dia ada pada ketinggian maksimum jika kecepatan akhirnya adalah sama dengan 0. Atau kecepatan di puncak itu nanti sama dengan 0. Ini yang perlu kita tuliskan. Lalu yang ditanyakan kan di sini adalah waktu sampai ketinggian maksimum. Berarti kita bisa menggunakan persamaan perubahan kecepatan atau kecepatan akhir di sini Vt atau V apalah terserah, V2 sama dengan V0 ditambah AT. Maka kita masukkan semua nilainya. Kita ingin di kecepatan di puncak itu Vy-nya atau Vty-nya sama dengan 0 gitu. Ini nilai ini kita substitusikan ke sini. Maka kita peroleh 0 sama dengan 18. 18 ini diperoleh dari V0-nya atau kecepatan awal ditambah min 9,8 kali delta T, ini yang mau kita cari, yaitu selang waktu dari ketika dia ditendang sampai dia berhenti. Maka ini coba saya urutkan aja biar nggak langsung lompat ke jawaban yang akhir. Maka misalkan begini, Vy sama dengan V0, atau jangan Vy ya, Vt aja, Vt atau V1. V1 sama dengan V0 ditambah AT. Maka kita punya V1 atau Vy-nya itu 0 sama dengan 18 ditambah
min 9,8 dikali delta T. Kita nanti punya 0. Bolehlah kita ubah sedikit. Kalau dulu kan kita sering istilahnya pindah ruas ya, maka yang nggak punya variabel T kita pindah ruas. Ini sama aja, ini kita pindah ke kiri, kita peroleh 18, min 18 ya, atau kalau mau lengkap ya berarti kita tuliskan dengan 0 min 18 sama dengan min 9,8 delta T. Min 18 sama dengan min 9,8 delta T, sehingga delta T-nya sama dengan min 18 dibagi min 9,8. Ini kita peroleh ini. Min sama dengan 1. Ini bisa kita hilangkan atau kita coret. Nanti diperoleh delta T-nya sama dengan 1,84 second. 1,84 detik. Soal yang kedua atau pertanyaan yang kedua di sini adalah berapa ketinggian maksimum bola dapat dihitung dengan mensubstitusikan delta T saat mencapai ketinggian tersebut, ketinggian maksimum ya, dengan persamaan GLBB. Tapi ingat, kita nggak boleh mensubstitusikan nilai yang tadi. Kita tadi kan udah punya T-nya sama dengan 1,84 second gitu, dan V0-nya sama dengan 18. Kita nggak boleh untuk mencari ketinggian akhir nanti kalian cuma Y sama dengan V0Y dikalikan dengan T Y gitu. Jadi kita nggak boleh, ini misalkan ini TY nya, kita nggak boleh memasukkan 18 dikali 1,84. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Karena apa? Kenapa ini nggak boleh? Ya karena ketika si bola tadi bergerak dari bawah ke atas, dia kan menerima percepatan negatif atau perlambatan sebenarnya. Dia diperlambat. Jadi kecepatannya nggak konstan. Maka nilainya nggak bisa kita menggunakan nilai tersebut. Maka kita harus mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ke persamaan gerak lurus berubah beraturan. Kita jangan menggunakan itu. Tapi ini kita boleh tuliskan tadi T-nya adalah 1,84 second. TY atau Y max boleh. Ketinggian maksimum bola dapat dihitung dengan ini persamaan tadi sudah saya baca. Ini persamaannya YT sama dengan Y0 ditambah V0Y kali delta T ditambah setengah AY kali delta T kuadrat. Kita substitusikan semua. Di sini nilai Y0-nya 30, kemudian V0-nya adalah 18, delta T-nya tadi dia bergeraknya 1,84 second. Kemudian ini pengaruh dari perlambatannya atau percepatannya yaitu setengah dikali min 98. Ingat, min 9,8 ini muncul akibat dia bergerak ke sumbu Y negatif. Percepatannya dikalikan dengan delta T-nya yaitu 1,84 kuadrat. Nanti silahkan dihitung. Diperoleh hasil akhirnya adalah 46,53 meter. Sehingga ketinggian maksimum bola ketika ditendang ke arah vertikal itu adalah 46,53 meter dari permukaan tanah. Ingat ya, dari permukaan tanah, bukan dari atap gedung. Kalau misalkan pertanyaannya diubah, misalkan berapa tinggi bola maksimum ketika dia ditendangkan dari atap gedung, dari permukaan gedungnya sini, ya silahkan dihitung dan dikurangkan dengan Y0-nya atau ketinggian gedungnya. Berarti nanti kita peroleh selisihnya di sini ada 16,53 meter untuk ketinggian di sini. Gitu. Untuk soal yang C ini ada dua sebenarnya. Ya, ini soal beranak di dalam anaknya lagi. Yang ditanya adalah berapa kecepatan dan ketinggian bola ketika dia 3 detik. Kita perlu ingat bahwa tadi kita di soal yang A sudah memperoleh apa? Kita sudah memperoleh tinggi maksimum itu dicapai ketika dia menempuh waktu 1,84 second. Yang artinya kalau dia sudah berjalannya sampai
3 detik ya dia sudah mengalami fase yang ke bawah, dia sudah turun gitu. Sehingga di sini digambarkan dia sudah ke bawah. Kita coba substitusikan ke persamaan kecepatan dengan ketinggian bola saat T 3 second, kita masukkan ke persamaan kecepatan sesaat, yaitu Vt sama dengan V0y ditambah Ay dikali delta T. Vt nya kita yang cari, V0 nya 18, kemudian Ay nya ini min 9,8, T nya adalah 3 second. Maka dari hasil perhitungannya kita peroleh Vty sama dengan min 11,4 meter per second. Kecepatan saat T 3 second adalah min 11,4 meter per second. Tanda minus pada kecepatan artinya dia bergerak ke bawah. Tadi juga kita udah baca di atas, kita sudah memprediksi bahwa dia pasti sudah ke arah ke bawah. Ternyata dari hasil perhitungan pun sudah menunjukkan bahwa dia bergerak ke bawah, tidak ke atas lagi. Kemudian untuk ketinggian bola saat 3 second kita masukkan ke persamaan YT sama dengan Y0 ditambah V0 kali delta T ditambah setengah AY kali delta T kuadrat. Ini persamaan yang ini. Maka substitusikan lagi nilainya, Y0-nya tadi 30, V0-nya 18, delta T-nya 3, setengah tetap, ini dari persamaan, dikali delta Y-nya adalah min 9,8. Ingat, tanda negatifnya tetap perlu ditulis, jangan cuma menuliskan 9,8-nya aja, karena ini berpengaruh terhadap arahnya, jadi dia jadi plus atau minus, dikalikan dengan 3 kuadrat, sehingga nanti hasil perkaliannya kalian bisa cek ulang, ini hasilnya adalah 39,9 meter. Jadi saat 3 detik bola berada pada ketinggian 39,9 meter dari atas permukaan tanah. Lalu untuk yang pertanyaan yang D, yang ditanyain kan kecepatan sesaat sebelum dia menembus tanah. Kalau misalkan di pertanyaan yang A itu adalah ketinggian maksimum, tadi kalau tingginya maksimum, kita menggunakannya adalah V-nya sama dengan 0. Tapi kalau dia sebelum menembus tanah, dia nanti berada di sini, ya berarti dia adalah Y-nya sama dengan 0 yang kita pakai. Jadi kita coba di sini dia menggunakan dua cara ya. Kita pakai cara yang pertama dulu. Menggunakan waktu, kita perlu cari dulu waktu saat ia mencapai tanah, lalu masukkan ke rumus kecepatan GLBB. Ya udah, kita ikutin saja dulu yang ada di slide. YT ini pakainya persamaan YT sama dengan Y0 tambah V0 kali delta T ditambah setengah AY kali delta T. Maka ketika Y-nya sama dengan 0, sama dengan 30 ditambah 18 kali delta T ditambah setengah kali min 9,8 kali delta T. Kalau misalkan ini bentuknya udah seperti ini ya, kita lihat bentuknya seperti ini, otomatis nanti akan menjadi sebuah persamaan kuadrat. Kalau misalkan ada teman-teman yang lupa, ini kan nanti kurang lebih jadi bentuknya seperti ini nih. Kita hitung aja lah. Ini jadi 30 tambah 0 ya. Nol tambah 18 delta T tambah atau min aja boleh, min 4,9 delta T kuadrat. Maka kalian nanti harus cari akar-akarnya gitu. Kalian harus cari akar-akarnya. Nanti di sini diperoleh delta T-nya yaitu 4,92 detik atau min 1,245 detik. Tapi ingat bahwa detik atau waktu itu dia merupakan besaran skalar, dia bukan vektor, maka kita tidak
bisa menggunakan nilai yang min 1,245. Ini kurang tidak memenuhi gitu. Kita tidak bisa memasukkan nilai tersebut ke persamaan. Karena waktu tidak mungkin negatif, maka yang kita gunakan adalah delta T1 yaitu 4,92. Maka V0Y tadi 18, delta Y-nya, AY-nya sama dengan min 9,8 kali delta T-nya yang kita peroleh dari atas itu 4,92. Maka kecepatan sesaat sebelum menumbuk tanah adalah min 30,2 meter per second. Ini kita peroleh persamaan tersebut. Ini tanda negatif tadi mengingatkan kembali, tanda negatif menunjukkan bahwa dia bergerak ke arah bawah. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang lain. Ini cara yang kedua. Ini ada persamaan lain dari GLBP. Ini kita bisa menggunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AY dikali Y min Y0. Maka kita peroleh V kuadrat sama dengan 18 kuadrat ditambah 2 kali 9,8 dikali 0 min 30. Jadi sebenarnya ini kan agak tulisannya agak berantakan ya, dalam artian takutnya kalian hilaf gitu menuliskannya. Kalian kalau misalkan sementara nulisnya V sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A min kali Y min Y0 begini dulu juga tidak masalah. Cuman kalian perlu paham bahwa ini sih tadi masalah VTY ini adalah berarti V pada selang waktu tertentu pada sumbu Y ya. Tapi karena di sini satu dimensi tidak ada X-nya, sebenarnya nggak perlu dulu juga tidak masalah. Tidak mencantumkan XY-nya juga nggak masalah. Nanti baru ketika kita sudah masuk ke kinematika dua dimensi, perlu sekali kita menuliskan X dan Y biar tidak ketukar. Kita tuh lagi bahas di sumbu X atau di sumbu Y-nya. Maka tinggal dimasukin aja. V kuadrat sama dengan 18 kuadrat ditambah 2 kali min 9,8 kali 0 min 30. 0 itu karena waktu yang awal itu 0 dan bukan waktu ya. Ini Y itu adalah ketinggian awal itu 0. Saya kebalik, maaf. Maksudnya Y akhir itu ketika dia menyentuh tanah nih. Kemudian yang Y0 ini adalah ketinggian awal di atas atapnya. Maka kita bisa lanjutkan ini 18 kuadrat ditambah 2 kali min 9,8 min 30. Ini minus sama minus hilang, maka V kuadrat sama dengan 18 ditambah 2 dikali 9,8 min 30 kali 30. Nanti diperoleh plus minus 30,2 meter per second. Silahkan nanti bisa dicoba lagi, bisa di cross check hasilnya apakah sudah tepat sambil kalian mencoba untuk menghitung sendiri. Bagian latihan soalnya nanti kalian coba sendiri ya. Latihan soal nanti coba sendiri. Ada sebuah mobil berjalan dengan kecepatan konstan 45 meter per second melewati polisi yang sedang berjaga. 1 detik setelah melewati pos penjagaan, polisi mulai bergerak mengejar mobil tersebut dengan percepatan konstan 3 meter per second. Berapa lama polisi menyerang mobil tersebut? Nanti kalian coba, sama yang kedua juga dicoba, bisa dicoba sendiri nanti. Sekarang kita masuk ke kinematika 2D. Tadi setelah kita membahas banyak sekali terkait kinematika satu dimensi, maka kita masuk ke dua dimensi. Berarti kalau yang di satu dimensi tadi kita mengabaikan kemungkinan bahwa dia ada dorongan atau tarikan ke arah sumbu X-nya. Kalau misalkan dia bergerak pada sumbu Y, atau ketika dia bergerak pada sumbu X, maka kita mengabaikan kemungkinan dia bergerak pada sumbu Y. Jadi di sini ada contoh yang pertama. Bayangkan sebuah helikopter menjatuhkan atau menurunkan bantuan darurat sambil terbang dari A ke B. Menurut Anda, jalur manakah A sampai E yang sesuai dengan lintasan jatuh bantuan tersebut? Kalau dia bergerak dari A ke B, kira-kira barang bantuannya jatuhnya kemana? Ini kan banyak sekali komponennya. Kalau berdasarkan geraknya aja bisa jadi dia ke sini, bisa jadi ke sini.
Kalau ada anginnya jelas kemungkinan ada mundur atau tergantung arah angin gitu. Ada contoh yang kedua juga, jika kita lempar penghapus, bagaimana lintasan geraknya? Silahkan dibayangkan sendiri. Apakah lintasannya akan langsung lurus begini, atau cuman begini, atau akan melengkung, terserah. Kalian bayangkan sendiri. Nanti kita akan mengulas lagi ini di materi kinematika 2 dimensi di materi selanjutnya, di slide-slide selanjutnya. Kemudian, seorang berusaha lari ke tenggara. Ia mendapat dorongan gaya atau percepatan arah angin ke arah barat. Maka bagaimana gerak resultannya? Apakah dia tetap bisa lurus ke arah tenggara? Atau dia akan sedikit melenceng gitu akibat terkena angin? Itu kita perlu proyeksikan gambarnya nanti gimana. Lalu yang keempat, pernyataan-pernyataan seperti ini bisa dijawab melalui analisis kinematika 2 dimensi. Tidak bisa hanya menggunakan analisis 1 dimensi karena ada komponen pengganggu atau enggak komponen yang memungkinkan dia itu bergerak menuju lintasan pada sumbu yang lain sehingga nanti geraknya sedikit melengkung. Yang poin selanjutnya, memahami konsep vektor menjadi sangat penting ketika mendeskripsikan gerak 2D dan 3D. Nah, ini nanti kenapa di awal kemarin kita menekankan di vektor, karena di dalam kinematika nanti kita banyak atau kita perlu mengulasnya dari komponen vektornya juga. Jadi ketika kita berbicara vektor kinematika 1 dimensi, maka ketika dia originnya di titik 0,0, misalkan dia bergerak pada sumbu X ke arah XY atau XF, nanti dia XY, XF, ini posisinya XY ya, ke XF, maka delta X-nya tinggal diselisihkan aja antara XF dan XY. Maka di sini adalah vektor posisi diukur dari titik asal atau originnya, titik 0,0 ya. Kemudian vektor perpindahan sama dengan perubahan posisi, yaitu dari posisi awal ke posisi akhir. Sehingga pada kinematika 1 dimensi, kita bisa hanya menggunakan delta X sama dengan XF min XY. Sedangkan kalau kita berbicara ini dari aspeknya kinematika 2 dimensi, maka kita perlu juga tahu ketika dia pada posisi R di sini, atau R0-nya dia di sini, kemudian dia R akhirnya di sini, maka kita perlu tahu komponen R di sini itu X-nya berapa dan Y-nya berapa. Nanti kita proyeksikan ke koordinatnya itu. Ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Kita perlu tahu di situ. Kemudian ketika mencapai titik R di sini, dia komponen vektornya X-nya berapa dan Y-nya berapa. Sehingga perpindahannya itu menjadi perhitungan vektor di mana R itu merupakan XI ditambah YJ, sedangkan R0 sama dengan X0 I ditambah Y0J, begitu. Kemudian untuk mengerjakannya, kita tinggal mengelompokkan X dengan X atau I dengan I dan J dengan J sesuai dengan apa namanya komponen vektornya. Sehingga nanti delta R sama dengan delta XI ditambah delta YJ. Begitupun untuk kecepatan, nanti kecepatannya juga Vxi ditambah Vyj, kemudian percepatannya adalah delta Xi ditambah delta Yj. Di sini ada catatan parameter kinematik benda hanya dipengaruhi dan mempengaruhi parameter di sumbu yang sama. Percepatan sumbu X akan mempengaruhi kecepatan sumbu X dan posisi di sumbu X. Jadi itulah kita perlunya menguraikan berdasarkan komponen vektornya. Maka kita bisa bilang bahwa ya, kita harus tahu misalkan di titik di sini itu X-nya berapa dan Y-nya berapa, karena itu mempengaruhi percepatannya dan kecepatannya pada sumbu tersebut, karena kita perlu menguraikan berdasarkan sumbunya. Kita lanjut di sini untuk gerak proyektil. Jadi benda dilempar, dia non vertikal ya, bukan jatuh bebas, adalah contoh gerak 2 dimensi yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita modelkan geraknya? Kita lihat di sini. Jadi kalau gerak vertikalnya dia gerak jatuh ke sini, sedangkan untuk gerak proyektil dia ada lintasan melengkung. Maka misalkan dia bergerak dari V0, kemudian Y-nya sama dengan Y0 juga di sini, maka kita bisa menghitung kecepatan sesaat dan posisi sesaatnya. Jadi di sini kalian perlu menguraikan benar-benar di titik ini itu X-nya berapa, Y-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa, dan seterusnya. Di sini pun juga sama. Nanti dia punya masing-masing
Dan bisa jadi tadi kita menghitung berapa sih ketinggian dan kecepatan sebelum menumbuk tanah, kemudian kecepatan apa namanya di titik sini itu nanti bisa dihitung masing-masing. Kemudian jika kita mengabaikan gesekan udara, maka gerak proyektil dapat diuraikan menjadi dua gerakan yang saling bebas, yaitu gerak pada sumbu X dan gerak pada sumbu Y. Gerak pada sumbu Y-nya vertikal dengan percepatan konstan. Percepatannya konstan karena dia dipengaruhi gaya gravitasi. Ingat ya, kita masih mengabaikan gesekan udara. Maka percepatan yang di sini terjadi akibat adanya gaya gravitasi. Dan percepatan gravitasi ini bernilai konstan. Kalian boleh menggunakan 9,8 atau 10 dengan arahnya ke bawah tentunya. Jadi percepatannya adalah minus percepatan gravitasi atau minus 9,8 atau minus 10. Sedangkan untuk gerak horizontal pada sumbu X itu menggunakan kecepatan konstan atau GLB karena dia dianggapnya bergerak lurus pada sumbu X saja. Nah, selama bergerak kecepatan horizontal selalu konstan, Vx sama dengan konstan, sedangkan kecepatan vertikal berubah dengan percepatan konstan AY sama dengan G. Ini sama aja. Dia bergerak begini nanti pada titik kecepatan maksimum, pada ketinggian maksimum, dia Vy-nya sama dengan 0, dia dianggap berhenti. Terus dia tinggal bergerak ke bawah akibat adanya percepatan gravitasi gitu. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah bola ditendang dari ketinggian 30 meter dengan kecepatan awal 18 meter per second dengan sudut elevasinya 60 derajat. G-nya 9,8 meter per second kuadrat, abaikan gaya gesek ke udara. Berapa ketinggian maksimum bola? Kemudian berapa jarak horizontal maksimum yang ditempuh bola hingga jatuh ke tanah. Jadi ingat bahwa ini sudah tidak lagi gerak vertikal seperti tadi. Jadi ini bukan yang ke atas terus ke bawah. Ini sudah bukan membahas yang itu. Maka di sini kita akan menendang ke sono dengan sudut tetanya sama dengan 60 derajat. Nanti bola ditendang ke sana. Dan dia akan mendapat pengaruh dari percepatan gravitasi ke bawah G sama dengan min atau 9,8 meter per second atau nanti A-nya sama dengan min 9,8 meter per second. Gitu. Langkah kerjanya di sini dituliskan yang pertama tentukan koordinat yang ingin digunakan 2D-nya. Misal kita pilih posisi 00-nya ini di tepat di sumbu ya di sini ya. Jadi posisi si orang itu berdiri mau nendang itu sebagai titik X0, sedangkan Y0-nya tetap di permukaan tanah. Y0-nya nanti tetap di sini ya. Ini tetap Y0-nya di situ. Kemudian koordinat yang kita pilih nanti ini digunakan ya semoga bisa memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalkan kita sebenarnya bisa aja kita mundurin ke sini, misalkan X0-nya di sini boleh. Asal kita tahu jarak dari sini ke sini berapa, jarak ke sini berapa. Sehingga orang ini berdiri pada X sama dengan berapa. Nah, ini bisa. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu dia berada pada X berapa, ya sudah anggap saja titik dia berdiri tadi sebagai kondisi 0 X-nya. Sedangkan Y0-nya kita tetap gunakan yang di permukaan tanah. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menuliskan apa saja yang sudah diketahui. Jadi misalkan tadi kita sudah sepakat kondisi dia berdiri itu sebagai kondisi awal, maka X0-nya sama dengan 0 meter, karena ini menjadi titik 0. Kemudian Y0-nya sama dengan 30 meter, karena dia berdiri 30 meter di atas permukaan tanah. Kemudian V0-nya 18 meter per second, tetanya 60 derajat. Karena dia ditendang 18 meter per second dengan sudut 60 derajat, di sini 60 derajat gitu, maka kita perlu menentukan V0 pada komponen X dan Y-nya. Ini 60 derajat, atau saya perbesar sedikit.
60 derajat, sono 18 meter per second, maka kita perlu memproyeksikan dia pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Kita cari yang namanya Vx dan Vy, karena dia punya di sini ada Vx dan ke sini dia punya Vy. Vx kita peroleh dengan mengalikan V0 kali cos theta, dan Vy kita peroleh dengan mengalikan V0 dikalikan dengan sin theta. Kalau misalkan kalian lupa atau misalkan ada yang belum tahu, kita harus mengingat hubungan antara trigonometri ya, ini ya, trigonometri untuk sin konstan gitu, BC misalkan. Maka untuk mencari nilai A itu kita hubungannya adalah sama C ya, A sama C itu adalah cos, dan B dengan C nanti kita pakai yang sin. Jadi ketika begini ya, maka sin theta sama dengan B per C, cos theta sama dengan A per C, dan tan theta sama dengan B per A. Ini perlu kalian highlight sendiri, sehingga kalian tidak berpaku bahwa nilai nilai fx itu pasti selalu cos dan fy sama dengan pasti selalu sin. Jadi jikalau nanti ternyata ada kasus lain dan ternyata tetanya di mari, itu tetanya di sini 18, maka untuk mencari Vx dan di sini nanti kita Vy-nya, maka Vx ini akan menjadi V sin theta, karena anggaplah ini jadi B-nya, ini jadi C, dan ini jadi A. Maka hubungan B dan C itu adalah sin, dan A dan C adalah cos, maka jadi kebalikannya. Ini kita hapus dulu. Nanti kalau misalkan perlu diulang, silahkan di pause aja, kalian bikin catatan sendiri. Oke. Maka untuk menghitung V0x-nya, V0x-nya sama dengan V0 kali V0 cos theta. Kita uraikan deh. V0 X sama dengan V0 cos theta. V0-nya adalah 18 dikalikan dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu berapa? Cos 60 derajat itu setengah. Maka V0x sama dengan 9. V0x sama dengan 9 meter per second. Sedangkan V0y bukan kali ya, ini koma ini. Salah ambil alat. V0y sama dengan V0 sin theta. V0 sin 60, dan ini kita peroleh 18 dikalikan sin 60 itu setengah akar 3, maka kita peroleh V0y-nya sama dengan 9 akar 3 meter per second. Untuk A-nya tetap 9,8 meter per second kuadrat. Langkah ketiga di sini, maka dengan memilih koordinat demikian kita dapat memecahkan masalah gerak ini dengan membaginya menjadi dua gerakan terpisah, yaitu GLB pada arah horizontal arah X dan GLBB pada arah vertikal atau Y. Tadi karena kita udah sepakati di depan di kondisi di gerak proyektil ini, si arah horizontalnya itu menjadi GLB atau V-nya konstan, sedangkan yang GLBB
yang disumbuinya dia mengalami percepatan yang konstan. Pertanyaan yang pertama, berapa ketinggian maksimum bola? Jadi untuk menghitungnya kita perlu tahu besaran apa yang spesial dari ketinggian maksimum. Petunjuk tambahan ini akan membantu untuk mencari solusinya. Pada tinggi maksimum tentunya kita tadi sudah pelajari di soal sebelumnya. Pada ketinggian maksimum berarti dia sudah menerima perlambatan akibat percepatan gravitasi, sehingga pada ketinggian maksimum itu V-nya sama dengan 0. Ketinggian maksimum dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah, A-nya ke bawah, A-nya ke sini, maka V-nya yang 0 ini adalah VY sama dengan 0. Karena yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi itu hanya VY-nya, sedangkan Vx-nya tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Ini yang nanti menjadi salah satu kunci menjawab pertanyaan di sini. Jadi nanti kita masukkan ke persamaan GLBB-nya, yaitu kita cari ketika VY-nya sama dengan 0 gitu. Oke, kita lanjut masukkan ke persamaan. Kita pakai persamaan hubungan antara VY dengan V0 yang ada hubungannya sama percepatannya. Jadi ini tetap kita harus pakai dua kali persamaan. Kita cari dulu tinggi maksimumnya. Tinggi maksimum, bukan tinggi maksimum, waktu di ketinggian maksimum. Waktu di ketinggian maksimum bisa kita peroleh dari persamaan VT sama dengan VTY sama dengan V0Y ditambah AY kali delta T. Maka di sini kita bisa peroleh 0 sama dengan 9 akar 3. Ini tadi kita sudah peroleh di depan, ditambah min 9,8 kali delta T. Maka delta T pada Y maksimum sama dengan 1,59 second. Maka ketinggian maksimumnya berapa? Kita masukkan ke persamaan yang lain. Kita masukkan ke persamaan YT sama dengan Y0 ditambah V0 Y dikali delta T ditambah setengah AY delta T kuadrat. Maka Ymax sama dengan 30 ditambah 9 akar 3 dikali 1,59 ditambah 0,5 kali 0,9 dikali 1,59 kuadrat. Ini dari sini. Sehingga diperoleh Y maksimum adalah 42 meter, 42,4 meter dari permukaan tanah. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, berapa jarak horizontal maksimum yang ditempuh bola hingga jatuh ke tanah? Maka kita cari kunci-kuncinya juga. Kuncinya apa di saat menempuh kecepatan atau jarak horizontal dia jatuh tepat di permukaan tanah, ya Y akhirnya sama dengan 0. Karena dia tepat di atas tanah. Karena kan awalnya dia geraknya vertikal. Begitu. Jadi kita cari Y0-nya, Y akhirnya sama dengan 0. Nanti kita masukkan ke persamaan. Kita gunakan Y sama dengan 0 untuk dimasukkan ke persamaan YT sama dengan Y0 ditambah V0 Y delta T kali delta T ditambah setengah AY kali delta T kuadrat. 0 karena kita ingin mencari nilai pada saat Y-nya menyentuh tanah atau bolanya menyentuh tanah pada Y sama dengan 0. Y0-nya 30 ditambah 9 akar 3 dikali delta T ditambah setengah kali min 9,8 kali delta T. Tentu ini akan menjadi persamaan kuadratik yang di sini diperoleh delta T yang pertama adalah 4,53 second dan yang kedua adalah min 1,35 second. Kita di sini tidak akan menggunakan yang min 135 karena ingat waktu itu adalah besaran skalar, maka tidak memenuhi kalau kita menggunakan yang negatif karena waktu nggak ada yang negatif, nggak ada ke arah baliknya. Maka kita masukkan ke persamaan nilainya xt sama dengan x0 ditambah vx kali delta t. Maka x pada atau x terjauhnya sama dengan 0 ditambah 9 kali 4,53. Kita peroleh jarak horizontal maksimumnya adalah 40,77 meter. Selanjutnya ini ada latihan soal, nanti silahkan dikerjakan sendiri. Ini buat bahan evaluasi, silahkan
karena latihan sendiri ya, kalian boleh scan ini, masukkan ke ChatGPT juga tidak masalah, nanti keluar breakdown penjelasannya, kalian baca, kalian pelajari bagaimana kok bisa dari gambar yang pesawat menjatuhkan apa namanya flare ke target itu bisa seperti itu. Nanti kalian bisa pelajari sendiri untuk memperkaya bank soal kalian sendiri. Nanti di kelas TOT juga kalian akan belajar sendiri. Kelas Astut itu nanti dengan asisten tutorial kalian juga akan belajar lagi untuk mengulas lebih banyak soal gitu. Berikut rangkumannya. Jadi kalau misalkan di sini kinematika adalah cabang fisika yang fokus mendeskripsikan gerak benda, di mana besaran kinematika posisi R itu kita akan menggunakan X, Y, Y, J sama ZK, kemudian perpindahan itu adalah delta R sama dengan RF atau R final dikurangi R initial, dan hasil akhirnya adalah delta XI ditambah delta YJ ditambah delta ZK, karena perpindahan masih berupa vektor. Untuk yang kecepatan itu V sama dengan delta R per delta T, dr per dt, sama dengan Vxi ditambah Vyj ditambah Vzk dan seterusnya. Ini nanti kalian bisa baca sendiri juga. Ini resume untuk soal-soalnya, bukan soal sih. Ini resume untuk persamaan GLB dan GLBB-nya. Oke, materinya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti materi ini selama kurang lebih 1,5 jam. Silahkan diresum sendiri, dicatat sendiri. Nggak usah semua mengandalkan AI untuk membuatkan resume, ada baiknya kalian membuat catatan sendiri untuk perkuliahan ini agar kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Oke, terima kasih semuanya sudah menyimak. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Sampai jumpa, selamat malam atau selamat siang atau selamat sore semuanya.